Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita mau nyelam nih ke bab 4 dari buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, melihat dengan mata baru. Bener banget. Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah ide brilian itu kok kayaknya jelas banget ya, tapi baru ngah setelah orang lain nemuin? Atau mikir, apa iya sih cuma ngasih nama ke sesuatu itu bisa bikin cara pandang kita beda? Nah, bab ini ngajak kita mikir ke arah sana. Tepat sekali. Jadi misi kita kali ini ya, gimana caranya kita bedah bareng-bareng soal bahasa, terus cara kita mengklasifikasikan macam-macam hal, terutama perilaku manusia. Gimana itu bisa jadi kayak kacamata baru gitu. Kacamata baru ya? Iya, kacamata yang bikin kita bisa ngelihat solusi-solusi inovatif yang sebenarnya udah ada aja di sekitar kita, tapi sering kelewat gitu aja. Sumber kita ya dari pemikiran-pemikiran kunci di bab 4 Evolutionary Ideas ini. Oke, mari kita mulai dari gagasan intinya deh. Buku ini kan bukaannya aja udah menarik ya. Bandingin manusia sama hewan lain. Ah, iya, soal adaptasi itu ya. Betul. Manusia itu kan katanya adaptif banget. Beda sama hewan yang cuma bisa di habitat tertentu. Kita ini bisa dibilang, bisa hidup di mana aja lah. Nah, salah satu kunci super kita ini, kata Tatam, ya bahasa. Dan ini penting nih, bukan cuma soal komunikasi biasa aja gitu. Poin utamanya justru gimana kalau bahasa itu nggak cuma ngejelasin realitas, tapi malah aktif ngebentuk cara kita ngelihatnya. Ngebentuk ya? Iya. Bab ini ngajak kita ngelihat gimana proses klasifikasi, ngasih nama, ngelompokin sesuatu, baik di bahasa sehari-hari atau di ilmu kayak ya ilmu perilaku ini, itu bukan cuma urusan akademis. Ini tuh alat praktis, alat yang kuat banget buat buka cara pandang baru. Ujung-ujungnya ya inovasi. Oke. Konsepnya menarik nih. Tapi gimana persisnya bahasa bisa ngebentuk apa yang kita lihat atau rasain? Mungkin contoh soal warna bisa bantu nih, biar lebih kebayang. Nah, contoh warna ini emang pas banget, gampang dicerna. Kita ambil warna biru aja deh. Oke, biru. Di bahasa Yunani, itu ada dua kata benda. Kaleio buat biru tua, Gelazoio buat biru muda. Rusia juga mirip, punya sine sama goluboy. Bandingin sama Inggris yang umumnya cuma punya blue. Nah, riset nunjukin, ini bukan cuma soal, kosakatanya lebih banyak gitu. Jadi ada efeknya gitu ke cara mereka mikir atau ngeliat? Iya, signifikan malah. Penutur bahasa Yunani sama Rusia itu ternyata lebih cepat dan lebih akurat bedain nuansa-nuansa biru itu. Kategori bahasa yang kita punya itu benar-benar ngebentuk jalur di persepsi kita. Bahasa ngasih kita semacam wadah mental gitu buat milah realitas. Wah, itu dalam juga ya efeknya. Kalau contoh lain, gimana? Saya dengar ada kaitan menarik juga antara bahasa sama cara kita ngelihat waktu. Benar. Ini contoh yang mungkin lebih bikin kaget dampaknya. Coba lihat deh bahasa Jerman. Mereka bisa ngomongin masa depan pakai bentuk waktu sekarang. Misalnya, es regnet morgen. Itu kan artinya besok hujan, tapi gramatikalnya waktu kini. Oke. Sementara kalau Inggris kan, kita cenderung harus pakai penanda masa depan. Kayak, it will rain tomorrow. Kelihatan kan bedanya? Iya, jelas beda strukturnya. Terus, hubungannya sama perilaku apa dong? Nah, di sini nih korelasinya yang menarik. Riset yang dikutip Tatam itu nunjukin kalau penutur bahasa yang gramatikalnya nggak terlalu maksa bedain tegas antara sekarang sama nanti, ini disebutnya weak future time reference languages. Oke, istilahnya itu ya? Ya, itu cenderung nunjukin perilaku yang lebih mikir jangka panjang. Rata-rata mereka nabung lebih banyak, lebih jarang rokok, bahkan lebih konsisten pakai pengaman pas hubungan seks. Wow, serius itu? Korelasinya sekuat itu. Jadi struktur bahasa yang kita pakai tiap hari, tanpa sadar, itu bisa jadi nyambung ke keputusan-keputusan gede dalam hidup kita. Tepat, bukan berarti bahasanya nyebabin langsung ya, tapi lebih kayak nyediain kerangka berpikir gitu. Kerangka ini kayaknya ngaruh ke seberapa jauh atau deket masa depan itu rasanya buat kita. Nah, itu yang terus nyambung ke keputusan soal duit, kesehatan, rencana hidup. Bahasa jadi kayak lensa kita buat ngelihat waktu. Oke. Nah, kalau bahasa aja bisa ngaruh ke persepsi warna sama waktu, gimana nih nyambungnya ke tujuan utama bab ini soal inovasi?
Logika ini sebenarnya sama aja, sama kayak bahasa ngasih kategori buat warna atau struktur buat waktu. Nah, perkembangan ilmu perilaku beberapa dekade ini tuh udah ngasih kita bahasa baru yang kaya banget buat ngertiin dan ngelompokin perilaku manusia. Maksudnya istilah-istilah kayak bias kognitif gitu? Betul, istilah kayak bias kognitif, terus heuristik, atau jalan pintas ental, efek priming, framing, macam-macam lah. Ini semua kan label buat pola-pola perilaku yang mungkin dulu kita cuma ngerasain aja secara intuitif, tapi susah buat diidentifikasi, diukur, apalagi dipakai ulang secara sengaja buat inovasi. Jadi dengan punya kosakata perilaku ini, kita jadi bisa ngelihat pola-pola yang tadinya tuh samar-samar gitu ya. Kayak ilusi papan catur Adelson itu mungkin. Contohnya pas banget itu. Ilusi Adelson, yang dua kotak abu-abu warnanya sama persis, tapi kelihatan beda banget gara-gara konteks bayangan di sekitarnya. Iya, yang itu kan, yang bikin bingung. Nah, itu kan demo sempurna gimana mata kita ngelihat itu nggak objektif. Otak kita, terutama sistem one, sistem mikir cepat, otomatis, yang jalan di belakang layar, itu ngambil jalan pintas berdasarkan ekspektasi sama kontras. Nah, ilmu persepsi sama perilaku ngasih kita nama buat fenomena ini, kayak simultaneous contrast effect sama lightness constancy. Begitu ada namanya, kita bisa mulai bedah. Jadi kalau nggak ada bahasa atau klasifikasi ini, usaha inovasi kita jadi kayak ngeraba-raba dalam gelap gitu ya? Persis, kita mungkin punya feeling nih, ada sesuatu yang bisa dioptimalkan dalam interaksi sama pelanggan misalnya. Tapi kalau nggak ada konsep yang jelas, ya susah buat bikin intervensi yang efektif dan bisa diukur. Ingat contoh Eiji Nakatsu nggak? Insinyur kereta Shinkansen itu. Oh ya, yang soal suara ledakan pas kereta keluar terowongan ya? Nah itu dia. Dia kan pusing tuh sama masalah suara ledakan sonik itu. Solusinya datang dari ngamating burung kingfisher yang nyelam ke air hampir tanpa cipratan. Tapi Nakatsu itu butuh bahasa fisika, konsep kayak minimalisasi drag atau hambatan fluida, buat ngerti kenapa bentuk paruh kingfisher itu efektif. Baru deh dia bisa nerjemahin ke desain moncong kereta yang geraknya di udara. Oke, jadi kalau gitu dalam konteks perilaku, konsep kayak scarcity atau kelangkaan, sama social proof atau bukti sosial itu, fungsinya kayak konsep drag tadi di fisika ya. Bantu kita ngelihat solusi gitu. Tepat sekali, konsep-konsep ilmu perilaku ini bantu kita identifikasi mekanisme psikologis yang udah teruji evolusi lah istilahnya. Maksudnya, strategi-strategi mental atau sosial yang bertahan karena emang efektif ngaruhin keputusan dan tindakan manusia selama ribuan tahun. Dengan kosakata ini kita bisa mulai secara sistematis nyari dan adaptasi solusi-solusi psikologis yang udah ada di alam liar perilaku manusia ini. Ada contoh nyata nggak? Gimana pemahaman konsep ini bisa langsung diterapin gitu? Contoh klasik yang dibahas di buku ini tuh studi soal penjualan sup Campbell's tahun 1998 di supermarket Iowa. Mereka ngasih diskon, kecil sih, cuma 10 sen per kaleng, tapi yang beda itu papan pengumumannya. Oh, gimana tuh? Ada hari tulisannya tanpa batas pembelian. Hari lain maksimal 4 kaleng per orang, terus hari lain lagi maksimal 12 kaleng per orang. Coba tebak apa yang terjadi. Kalau dipikir logis sih mungkin nggak beda jauh ya. Atau malah orang beli lebih dikit kalau dibatasin. Justru kebalikannya, pas ada batas pembelian, apalagi yang batas 12 kaleng, rata-rata orang malah beli sup lebih banyak, hampir 2 kali lipat dibanding pas nggak ada batas sama sekali. Serius? Wah, itu lawan intuisi banget. Kok bisa gitu ya? Nah, ini manifestasi kuat dari prinsip scarcity atau kelangkaan. Batasan pembelian itu biarpun mungkin cuma buatan, tapi ngirim sinyal psikologis. Wah, produk ini pasti bagus nih, atau lagi laku keras, makanya dibatesin. Atau, waduh, mesti beli sekarang nih sebelum habis. Jadi muncul rasa urgensi sama takut ketinggalan, FOMO gitu. Oke. Scarcity ya? Iya, dengan ngasih nama scarcity ke fenomena ini, kita jadi punya alat konsep. Kita bisa nanya, di mana lagi ya kita bisa terapin prinsip ini secara etis? Bukan cuma buat jualan sup, tapi mungkin buat dorong orang daftar webinar, atau ngikutin gaya hidup sehat, atau ikut program tertentu. Kita jadi punya bahasa buat strategi psikologis ini. Menarik banget ya. Jadi punya bahasa ilmu perilaku ini bukan cuma buat ngerti doang, tapi juga buat aktif nyari peluang inovasi ya. Kayak bikin daftar periksa psikologis gitu? Tepat, kita bisa ubah observasi simpel dari kehidupan sehari-hari jadi pertanyaan inovasi yang kuat, yang dibingkai pakai prinsip perilaku. Contoh di buku tuh, Katz Deli di New York kan terkenal tuh, nata uang tip di stoplessnya nurunin lembaran $10 paling atas, terus 5, baru 1. Oh iya, pernah lihat kayak gitu. Itu kan observasi biasa aja.
Tapi pakai kacamata ilmu perilaku, kita bisa nanya, gimana nih kita manfaatin prinsip anchoring atau penjangkaran ini? Gimana caranya biar permintaan kita, entah itu harga, donasi, atau komitmen waktu, kerasa lebih kecil atau wajar dengan cara nampilinnya setelah orang lihat angka atau konteks yang lebih gede? Pertanyaan yang dibingkai kayak gitu rasanya langsung ngebuka arah solusi yang beda ya. Bukan cuma mikir berapa harga yang pas, tapi gimana caranya jain harganya. Bener juga? Benar. Pertanyaan yang pas, yang nyentuh mekanisme psikologis, bisa ngebongkar jawaban yang nggak kepikiran sebelumnya. Ingat cerita anak cewek namanya Ava yang keluarganya ngerahasiain jenis kelamin calon adiknya? Oh, yang itu ya? Iya. Kalau ditanya langsung, adiknya cowok apa cewek, pasti dijawab, rahasia. Kan dia langsung waspada tuh, sistem 2 atau sistem mikir analitisnya aktif. Tapi suatu hari, ada kerabat nanya santai aja, wah Ava nanti kalau adiknya lahir mau dikasih nama siapa? Si Ava polos aja, jawab, Sofia. Kebongkar deh rahasianya. Hahaha, iya. Pertanyaan yang beda, yang nyasarnya ke sistem 1, iya, jadi responsnya beda. Nah, itu dia. Cerita Ava tadi nunjukin pentingnya cara nanya buat dapetin info tersembunyi. Nah, ngomong-ngomong soal info tersembunyi, kegagalan ngelihat info ini juga jadi inti cerita terkenal soal pesawat pengebom di Perang Dunia II itu kan? Iya banget, kisah tentang statistikawan Abraham Wald. Militer sekutu kan pengen nguatin pesawat pengebom mereka. Mereka kumpulin data lubang peluru dari pesawat-pesawat yang berhasil balik dari misi. Nah, secara intuitif, mereka pengen nambahin lapisan pelindung di bagian yang paling banyak lubang pelurunya dong, sayap, badan tengah gitu. Logis kan? Sangat logis. Ya, lindungi aja bagian yang paling sering kena tembak. Tapi si Walt ini ngasih analisis yang kebalikannya. Dia bilang justru perkuat area di mana pesawat yang balik itu nggak ada lubang pelurunya, yaitu area mesin sama kokpit. Kenapa coba? Ah, sebentar. Saya mulai ngerti nih. Karena pesawat yang ketembak di mesin atau kokpit, Iya, nggak pada balik. Mereka jatuh. Data yang militer punya itu cuma dari pesawat yang selamat. Ada bias data yang fundamental di sini, yang kita kenal sekarang sebagai survivorship bias. survivorship bias ya namanya. Kru yang hilang, data atau perspektif yang nggak langsung kelihatan. Betul sekali, ini soal belajar melihat secara lateral, mempertanyakan asumsi dasar kita soal data yang kita punya. Cerita pesawat itu contoh klasik banget gimana ngertiin bias kognitif kayak survivorship bias itu penting banget. Dan ngidentifikasi bias kayak gini tuh ngebawa kita ke langkah berikutnya yang dibahas di bab ini, gimana kita bisa proaktif ngatasin kontradiksi mendasar dalam psikologi manusia buat berinovasi. Ngatasin kontradiksi psikologis, maksudnya gimana tuh? Agak abstrak kedengerannya. Gini, sama kayak di rekayasa teknik ya. Inovasi itu sering datang dari usaha ngatasin kontradiksi bawaan, misalnya gimana bikin material lebih kuat tapi nggak nambah berat atau lebih fleksibel tapi tetap awet. Nah, ilmu perilaku dengan bahasanya yang baru ini bantu kita identifikasi terus coba selesain kontradiksi psikologis. Kontradiksi yang sering ngehambat perubahan atau penerimaan ide baru. Oke, bisa kasih contoh nggak? Kontradiksi psikologis itu kayak gimana sih bentuknya? Misalnya nih ya, gimana caranya kita bisa nguatin kepercayaan audiens tanpa harus ngubah fakta atau kebenaran produk kita? Atau gimana caranya kita bisa mancing tindakan, misalnya daftar beli, tanpa pakai paksaan atau tekanan yang malah bikin orang jadi defensif? Atau lagi nih, gimana naikin loyalitas pelanggan tanpa harus terus-terusan nambahin hadiah materi? Saya mulai lihat polanya. Ini bukan soal ngubah apanya ya, tapi lebih ke gimananya. Dengan ngerti psikologi di baliknya, Tepat sekali. Dan fokus buat nyelesain kontradiksi psikologis ini, seringkali secara alami ngarahin kita ke solusi yang lebih elegan dan hemat sumber daya. Solusinya mungkin bukan kampanye iklan mahal atau fitur baru yang ribet. Seringkali cuma perubahan cara kita ngebungkus pesannya, urutan nyajiin pilihan, pakai bukti sosial yang pas, atau sedikit penyesuaian di lingkungan pengambilan keputusannya, choice architecture. bab 4 ini intinya jadi kayak pengantar gitu. Jembatan ke eksplorasi yang lebih dalam di bagian kedua buku Evolutionary Ideas yang fokus ke 5 jenis kontradiksi psikologis utama. Oh, 5 kontradiksi yang tadi disebutin ya, yang memperkuat kepercayaan tanpa mengubah kebenaran, membantu keputusan tanpa membatasi pilihan. Iya, terus memicu tindakan tanpa memaksa respons, meningkatkan loyalitas tanpa menambah imbalan, dan memperbaiki pengalaman tanpa mengubah durasi. Oke,
Betul. Dan penting nih buat dicatat nanti kalau kita mungkin bahas lebih jauh, tujuannya itu bukan sekedar ngumpulin daftar trik psikologis kayak poin loyalitas atau diskon terbatas gitu. Tujuannya itu ngertiin prinsip psikologis mendasar di balik kenapa taktik-taktik itu jalan. Kita pengen nangkep jiwanya, logika evolusionernya, biar kita bisa adaptasi secara cerdas dan etis buat tantangan spesifik yang Anda hadapi. Kenapa sih strategi ini awet dan efektif di banyak konteks? Nah, itu inti evolusionernya. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, eksplorasi kita di bab 4 melihat dengan mata baru ini, pesan kuncinya tuh gini. Bahasa dan kerangka klasifikasi, terutama yang dari ilmu perilaku, itu benar-benar fungsi kayak mata baru. Betul, mata baru. Mereka bikin kita bisa ngenalin dan ngasih nama ke pola-pola solusi psikologis yang sebenarnya udah terbukti efektif dan berevolusi di sekitar kita. Entah itu di alam, di teknologi yang sukses, dan pastinya ya di interaksi manusia sehari-hari. Dan ini punya implikasi gede banget buat cara kita nyamperin inovasi. Daripada selalu ngerasa harus nyiptain sesuatu yang revolusioner dari nol, yang seringnya mahal, lama, dan risikonya tinggi, kita bisa jadi adaptor yang lebih cerdas. Adaptor ya? Iya, kita belajar buat minjem dengan hormat dari solusi-solusi yang udah keuji waktu dan seleksi alamiah perilaku manusia, terus kita adaptasi ke konteks baru. Ini pendekatan inovasi yang lebih efisien dan seringkali lebih efektif. Sebuah perspektif yang sangat memberdayakan sih sebenarnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir yang pengen kami lempar buat Anda renungin lebih lanjut. Kita kan tadi udah lihat ya gimana bahasa bisa ngebentuk persepsi kita soal warna, gimana struktur gramatikal soal waktu nyambung sama perilaku jangka panjang, terus gimana kosakata ilmu perilaku bikin kita bisa ngelihat mekanisme di balik keputusan dan tindakan manusia yang ngebuka jalan buat inovasi perilaku. Ya, semua itu soal gimana kerangka yang kita punya ngebentuk realitas kita. Nah, ini semua kan tentang kerangka kerja konseptual yang kita udah miliki saat ini dan gimana itu ngebentuk apa yang kita alami. Pertanyaan penutupnya gini, kalau kerangka kerja yang kita kenal sekarang aja sekuat itu ngebentuk apa yang kita lihat dan pikirkan, kira-kira nih ya, kerangka kerja atau bahasa fundamental apa lagi ya yang mungkin belum kita kenali saat ini? Bahasa baru apa lagi ya? Iya, bahasa baru apa, entah itu dari fisika, biologi, seni, atau bidang lain yang belum kebayang yang kalau kita temuin dan kuasai bisa ngasih kita mata baru lagi buat ngelihat solusi terhadap tantangan-tantangan paling kompleks yang kita hadapi sekarang, baik itu di kerjaan maupun di kehidupan kita sehari-hari. Wah, pertanyaan besar itu. Oke, sebuah pertanyaan yang menarik untuk dibawa pulang dan direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini, menyelami bab 4 dari Evolutionary Ideas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.